Ibu semua sehat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Shalatu wassalam ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah masuk ke bulan Februari dan ini adalah pengajian di week pertama. Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi. Kali ini materinya membedah tentang Al-Quran ya, berkenaan dengan penciptaan Allah dan ini Habib ya, di apa? Penciptaan Allah dengan ya, Al-Quran. Fenomena alam, Pak. Fenomena alam yang terjadi dan sudah diberitahu dalam Al-Quran. Betul sekali. Saya kira banyak sekali ya, Habib. Ya. Alhamdulillah saya waktu kuliah, Habib, itu di Universitas Negeri Semarang dan mengambil jurusan psikologi pendidikan atau konseling. Dan di sana ada konseling agama, Habib. Dan saya ditugaskan untuk mencari fakta dari Al-Quran, apa saja fenomena psikologi dari psikologi manusia dari tinjauan Al-Quran. Ternyata luar biasa sekali. Penyakit-penyakit jiwa itu terkadang diberitahu oleh Allah lewat Al-Quran. Misalnya orang yang tidak beriman, kondisinya tidak beriman itu seperti diangkat ke langit, dadanya sesak. Betul. Gitu kan. Nah, kita selalu bertanya pada pasien yang sedang sesak napas gitu kan, ada apa Pak gini-gini. Nah, ternyata memang kondisinya hatinya sedang tidak beriman sehingga sesak. Kok bisa begitu ya? Nah, ini kita nggak tahu nih. Ternyata Al-Quran itu menyimpan hikmah yang luas sekali. Betul. Kemudian orang-orang yang sedih itu biasanya matanya agak bureng gitu ya, seperti. Betul. Nah, ternyata di Al-Quran juga ada kisah-kisah tentang itu dan menarik sekali. Nah, tapi ini kan dari tinjauan psikologi. Nah, Habib Husin ini mungkin akan memberi penjelasan yang lebih luas, tidak hanya dari sisi psikologi, tapi juga semuanya ya, Ustadz ya. Dari seluruh apa yang Allah ciptakan ini sehingga kita akan membuat kagum. Selama ini semua Allah yang ciptakan dan sudah diberitahu, Pak, dari dulu. Tetapi anehnya baru diketemukannya akhir-akhir, Pak. Iya, mungkin karena alatnya mungkin belum ada ya, Bibi, untuk menguji ya. Mungkin ya. Tanpa mengurangi waktu nih, Bib, Majlis Talim ini kami berikan kepada Habib Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa huluki min hulukihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya hanya mengingatkan kepada Majelis Taklim An-Nur dan Mas Andi terutama bahwa puasa Ramadan tarawih tinggal 70 hari lagi, Mas. Subhanallah. Oleh karena itu, kepada yang belum bayar utang puasa, monggo silakan dibayar utangnya, karena sebentar lagi kita akan tarawih. Mari kita buka pertemuan ini mengenai bagaimana fenomena yang ada di alam semesta ini. Allah telah jelaskan dan memberi tahu semuanya di Quran. Quran ini adalah ilmu pengetahuan. Quran ini adalah obat. Quran ini adalah petunjuk hidup. Quran ini adalah segala-galanya ada di dalam Al-Quran.
Mungkin kita sudah sering baca, tetapi belum tentu Allah bukakan hikmah ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 269. Siapa yang baca Mas Andi hari ini? Hari ini Mbak Aska, Bib. Mbak Aska? Iya, Habib. Monggo, Mbak. Izin membacakan ya, Habib. Ya, surat Al-Baqarah ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang barakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Masya Allah, maha besar Allah. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Oleh karena itu, mari kita bahas apa yang ada. Yang pertama, silakan kalau mau ditulis. Yang pertama mengenai pertemuan dua samudra. Samudra Atlantik dan Mediterania. Dua laut tapi tidak bisa bercampur. Pada dua laut, ya, tapi tidak bisa bercampur. Satu sama lain seperti ada penyekat, kayak ada tabirnya. Jacques Pascal, peneliti dari Prancis, ahli oceanografi. Di dalam Al-Quran Allah telah jelaskan mengenai apa yang diciptakan, yaitu pertemunya dua laut, di mana duanya tidak bisa bercampur air. Sama-sama air, tetapi tidak bisa bercampur. Ini sesuatu keajaiban yang diberikan oleh Allah untuk kita agar kita mensyukuri nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa kalian tidak dapat mensyukuri apa yang telah diciptakan oleh Allah, yaitu air daripada Atlantik, laut yang rasanya juga berbeda. Ya, dibiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Yang satu airnya tawar. Yang satu airnya tawar dan segar. Yang lain sangat asin. Sehingga air laut ini tidak bisa bertemu. Orang kalau minum air laut akan haus. Tetapi kalau air yang satu ini, dia rasanya tawar dan segar. Padahal adanya di laut. Di mana itu? Pertemuan antara Laut Atlantik dan Laut Mediterania. Allah telah jelaskan ini agar manusia mengetahui siapa yang menciptakan. Karena kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada kita manusia. Agar apa? Menjadikan iman. Oleh karena itu silakan Mbak Aska dibuka di dalam surat Ar-Rahman surat 55 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Ya. Terus ayat 20. Allah mencampur air dua laut, tawar dan asin, keduanya bertemu. Tidak ada pemisah di antara keduanya di depan mata. Sekalipun begitu, di antara keduanya tetap ada pembatasnya. Salah satunya tidak mempengaruhi yang lain dan melenyapkan ciri khasnya. Yang tawar tetap tawar dan yang asin tetap asin, sekalipun keduanya bertemu. Ini baru ditemukan oleh orang Prancis. Tetapi setelah dia menemukan, Al-Quran telah menyatakan, ngapain pakai diteliti? Inilah Allah jelaskan, aku yang menciptakan. Padahal dia mendapatkan suatu penghargaan. Atas penemuan ini namanya pun dicantumkan. Seorang yang mulia, yaitu Jacques Cousteau dari Prancis.
Ngapain berat-berat mengadakan penelitian? Kenapa Anda tidak membaca Al-Quran? Akhirnya orang itu sadar. Dia hanya mengatakan maha besar Allah yang kuasa. Akhirnya dia mengucapkan syahadat. Kemudian ditahu lagi surat Al-Quran ini tadi. Setelah dijelaskan ayat ke-20, Allah menjelaskan ayat 21-nya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kenapa kita mendustakan kenikmatan Allah ini yang dibuat? Bayangkan orang di tengah laut. Bagaimana dia harus minum? Allah sediakan air tawar di dalam laut yang sangat luas. Rasanya tawar dan segar. Subhanallah. Kalau kita dari Maroko atau menuju Spanyol, atau dari Spanyol menuju Maroko, kita akan melalui namanya Selat Gibraltar. Di daerah pertemuan itu akan tampak kepada para turis yang sering melihat. Kalau tidak, kita bisa lihat di internet atau di Google. Melihat bahwa batas antara dua laut ada sesuatu garis sehingga mereka membuat satu pemisah. Karena apa? Allah kasih tahu, yang satu airnya air tawar, yang segar, dan yang satu rasanya asin air laut. Kemudian Allah, kenapa tidak kalian mensyukuri nikmat? Kenapa didustakan ini nikmat Allah ini? Supaya kita kalau kesulitan mengambil air tidak perlu ke darat. Di tengah laut pun disiapkan oleh Allah. Inilah apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah. Banyak para peneliti-peneliti, mereka mengadakan waktu berpuluh-puluh tahun. Tetapi Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu bacalah Al-Quran. Agar kita mengambil sesuatu nikmat. Bahkan Allah mengatakan, kenapa di antara kalian, anak-anak kalian, semuanya hanya mencari dunia. Kenapa tidak salah satu dari anak kita untuk mengkaji Al-Quran, untuk mengambil ilmu akhirat, minimal dia bisa memperbaiki dirinya dan keluarganya. Para hadirin jamaah Majelis Taklim Khair yang dirahmati Allah. Kenapa anak kita tidak disuruh meneliti Al-Quran? Berapa banyak peneliti-peneliti itu justru orang non-Muslim. Mereka mengambil Al-Quran sebagai buku pedoman penelitian. Bahkan kita barusan tahu banyak hal-hal yang demikian. Kenapa terjadinya fenomena ini? Allah untuk menciptakan kepada manusia. Inilah kekuasaan Allah. Bahwa di dalam laut tidak semua airnya asin. Sehingga tidak bisa untuk minum. Tetapi Allah campurkan di tengah laut itu air tawar yang untuk kita minum. Bahkan rasanya pun tawar dan segar. Ini sesuatu keanehan. Tetapi sesungguhnya Allah lah yang menentukan. Para hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat ini yang diberikan oleh Allah? Kita melihat lagi Aska surat 25. Surat Al-Furqan. Ayat 53. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Ya. Yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Ya Allah. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Subhanallah. Maha besar Allah. Inilah kebesaran Allah ditunjukkan untuk manusia. Kenapa kita tidak sadar juga?
Kenapa kita tidak menggunakan akal? Pikiran kita, kenapa ada 2 air laut? Bahkan mereka itu tidak akan tersampai, walaupun sampai bawah. Berpuluh-puluh meter ke dalam dasar laut. Tidak tercampur sedikit pun. Bahkan ada lagi air laut yang sangat asin. Sehingga manusia itu tidak akan bisa tenggelam. Ini semua ciptaan Allah. Kenapa air asin ini tidak bercampur? Apalagi yang disebut dengan laut mati. Sehingga mengandung garam yang sangat pekat. Inilah apa ciptaan-ciptaan Allah. Ditunjukkan kepada manusia. Agar kita kembali kepadanya. Menyembahnya karena dia memang pantas untuk disembah. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan fenomena yang kedua. Allah sebutkan di dalam laut, bayangkan yang namanya api. Api di dalam laut, bagaimana laut itu dingin, ya, apalagi di dalam. Sangat dingin. Tetapi Allah katakan di dalamnya ada gunung api yang menyala-nyala apinya. Dan apinya tidak padam. Ada apa ini? Api dari dalam laut yang sangat dingin, tetapi api itu tidak hilang, tidak padam. Allah telah sampaikan di dalam Al-Quran. Anatol Slagivis, peneliti asal Rusia, dan Yun Bagdanov, peneliti dari Amerika. Di dasar laut dia mengadakan penelitian, ada api. Tempatnya di lepas pantai Miami. Memiliki suhu 231 derajat Celcius panasnya. Tapi tidak padam. Allah telah jelaskan di dalam surat At-Tur. Surat 52. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Di dalam Al-Quran, surat At-Tur. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan atau langit, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Subhanallah. Maha besar Allah. Allah berikan kemuliaan bahwa di dalam laut yang dalam, Allah berikan api yang tidak, di mana api itu antinya adalah air. Tetapi Allah jadikan api itu tidak padam. Menyala-nyala di dalam air. Tepatnya di lepas pantai Miami. Yang diadakan penelitian ini oleh 2 penyelam oceanografi. Dari Rusia dan dari Amerika. Mereka dikasih penghargaan. Namanya dimuliakan, dielu-elukan orang sedunia. Tetapi Allah telah beritahu semua itu ada di dalam Al-Quran. Para hadirin jamaah muslimin dan muslimat. Apakah kalian tidak bangga bahwa sesungguhnya dunia ilmu pengetahuan itu asal sumbernya dari Al-Quran? Apa saja di dalamnya telah dijelaskan oleh Allah. Kadang-kadang kita merasa, oh dia yang menemukan. Menemukan apa? Tidak ada penemuan itu. Allah sudah ciptakan. Tinggal Allah beritahu siapa yang diberikan hikmah. Sebagaimana tadi. Allah memberi hikmah kepada siapa saja. Tidak pandang bulu apakah dia agamanya. Allah kasih hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Kenapa tidak kita orang-orang muslim? Ayo berlomba-lombalah. Jangan sampai kita seorang muslim, tapi justru kita tahunya yang ada di dalam Al-Quran. Ini dari orang Rusia dan dari orang Amerika. Yang tadinya non-muslim,
kemudian dia menjadi muslim setelah mengadakan penelitian bertahun-tahun di dalam laut. Bahkan ada yang mengatakan sampai 40 tahun mereka mengadakan penelitian itu di laut. Mereka membuat kesimpulan bahwa di dalam laut itu ada gunung api yang diciptakan oleh Allah. Bahkan di dalam penelitiannya banyak lagi. Sebagaimana disebut oleh Allah, bahwa di dalam laut itu ada sungai-sungai. Yang sungai itu arusnya bersimpang siur. Sungai di dalam laut. Iya, Allah yang beritahu. Kenapa kita tidak meneliti hal yang demikian? Padahal ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Ajaklah anak-anak kita sebagai orang-orang yang belajar mengambil ilmu. Sekarang di mana-mana dibuka tempat-tempat untuk Al-Quran. Bahkan termasuk di NASA, pesawat luar angkasa Amerika, di sana diadakan yaitu Al-Quran Center. Untuk apa? Untuk meneliti Al-Quran. Bahwa di dalam laut diadakan ahli oceanografi dunia. Mereka mengadakan penelitian-penelitian dalam laut. Mereka mengetahui bahwa di dalamnya ada api. Sebagaimana tadi, yaitu apa? Diberikan di dalamnya. Bahwa dan laut yang di dalamnya ada api. Laut tapi di dalamnya ada api. Kenapa kita tidak bangga dengan kemuliaan Allah? Maha besar Allah. Ini yang perlu kita ketahui. Ilmu pengetahuan semua, kedokteran, semua adanya di dalam Al-Quran. Allah yang menjelaskan. Berapa banyak orang yang mengadakan penelitian, tetapi tanpa dasar Al-Quran. Bahkan diakui seluruh dunia. Siapakah itu yang disebut dengan teori Darwin? Teori Darwin ketika orang ditanya, manusia itu asalnya dari mana? Ternyata dia mengadakan penelitian. Dikasih penghargaan Nobel. Bahkan penghargaan sebagai orang terpinter di dunia. Mereka yang bisa memberikan fenomena manusia itu asalnya dari kera. Tetapi apa yang terjadi dibantah oleh Allah. Di dalam Al-Quran, bahwa manusia bukan dari kera. Tetapi Allah ciptakan melalui tanah. Antara tanah yang mempunyai saripati yang namanya sperma. Sperma itu adalah apa? Yaitu saripati tanah. Yang diberikan oleh Allah menjadi sperma yang ada pada laki-laki dan perempuan. Yang jenisnya pun berbeda. Kromosomnya berbeda. Kemudian dua sperma itu bertemu. Kemudian berupa titik yang diletakkan oleh Allah di dalam apa? Di dalam rahim wanita. Agar apa? Agar manusia tahu asal muasalnya. Ada yang dijadikan segumpal darah. Kemudian di dalamnya ada tulang belulang. Diberikan akal, diberikan segalanya. Kemudian dikeluarkan sebagai apa? Sebagai bayi. Tetapi ada yang dalam keadaan prematur. Yang dikeluarkan dalam keadaan darah. Kemudian ada yang diciptakan Allah. Kemudian anak itu lahir berupa bayi. Ada yang masih kecil sudah mati. Ada yang sampai tua, sampai pikun. Akalnya pun sudah tua. Dia lama-lama tidak akan pernah bisa berpikir. Allah yang ngasih tahu terlebih dahulu. Oleh karena itu dikatakan bahwa orang yang pikun tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Karena itu memang Allah. Kenapa orang itu bisa jadi pikun? Karena dia tidak mengingat Allah. Orang yang tidak mengingat Allah, dia akan jadi pikun. Kita lihat bagaimana Allah jelaskan asal muasal manusia. Kita lihat di dalam surat Al-Hajj. Surat 22 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia,
Jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, Ya. maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Perhatikan ayat ini. Bagaimana Allah memberitahu penciptaan manusia. Siapa yang bisa mengetahui? Hanya Allah. Oleh karena itu yang terbukti sampai sekarang, ya inilah yang menjadi pedoman ilmu pengetahuan. Seluruh dunia memakai ini. Tidak memakai teori Darwin yang diikuti oleh para orang-orang ateis. Saudara-saudara, mari gunakan akal. Allah benci kepada siapa yang tidak menggunakan akal. Gunakanlah akal pikiran kita. Sehingga kita tahu bagaimana penciptaan manusia. Allah jelaskan satu persatu secara detail. Agar kita menggunakan akal pikiran kita. Untuk kita tahu siapa diri kita. Tidak ada ilmu siapa. Kitab manapun yang bisa menjelaskan kecuali Al-Quran. Anda tahu Darwin ini diberi penghargaan sebagai termasuk manusia yang paling bermanfaat. Karena telah menemukan bahwa teori Darwin ternyata setelah itu hilang setelah umat Islam dengan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan siapa itu manusia, asalnya dari mana, kemudian bagaimana kita ini hidup, bagaimana Allah menciptakan langit bumi seisinya, di antara ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta. Yaitu dengan apa awalnya Allah kasih kehidupan itu? Dengan air hujan. Setelah kita hidup di tempat lahan yang kering, Allah turunkan hujan. Kenapa? Di dalam air hujan itu banyak kemuliaan. Bisa menjadi menumbuhkan tanaman. Bisa menumbuhkan hewan. Dari air hujan itulah ada kehidupan. Tanpa air hujan, tidak akan manusia itu hidup. Bagaimana manusia diciptakan dari setetes air mani yang bertemu di dalam rahim? Bagaimana bisa menjadi darah? Kemudian bisa hidup di dalam perut? Siapa yang bisa menjawab? Tolong sampaikan. Siapa yang bisa menjawab? Kecuali Al-Quran. Alangkah mulianya. Kemudian berupa bayi. Umur 4 bulan ditiupkan ruh, dapat bergerak. Ruh itu dari mana? Siapa yang tahu ruh? Tidak ada yang tahu ruh kecuali Allah. Allah sampaikan dalam Al-Quran. Sampai ini hari tidak ada satupun dokter yang bisa mengetahui apa itu ruh. Apa itu kehidupan. Dari mana asalnya ruh? Allah bilang, min amri robbi. Itu semua dari Allah ruh itu. Bagaimana Allah niupkan roh diceritakan di dalam Al-Quran. Sehingga manusia itu dapat bergerak. Tapi kalau Allah sudah utus yang namanya malaikat Israel untuk mencabut nyawa seseorang, dia tidak bisa bergerak. Oleh karena itu kenapa kita ragu bahwa ada hari kebangkitan. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Kemudian diciptakan dari Nabi Adam, yaitu siapa? Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk.
Sebab di dalam tulang rusuk itu ada kehidupan. Sehingga apa yang terjadi? Terciptanya Hawa. Dari terciptanya dua orang inilah. Sehingga sampai sekarang kita berjumlah bermiliar-miliar. Siapa yang bisa menjelaskan? Inilah asal manusia. Tetapi aneh kita ditipu oleh Darwin. Tetapi justru Darwin yang menipu ini diberikan penghargaan yang sangat besar. Ada apa? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Kenapa Allah sudah jelaskan ini? Kalian tidak mensyukuri nikmat. Kenapa kalian melupakan bahwa Allah jelaskan satu persatu? Bagaimana terjadinya manusia? Bagaimana terjadinya alam? Yaitu Allah jadikan ciptakan air hujan. Kemudian jadilah air laut. Kenapa air laut itu asin? Ada yang tawar. Semua diungkapkan oleh Al-Quran. Tidak ada yang benar penelitian itu. Kecuali harus berdasarkan Al-Quran. Tetapi kenapa kita sebagai orang Muslim, kita tidak mau mengkaji Al-Quran. Kita malah saling pukul. Saling caci di antara kita. Mari saudara-saudara, tinggalkan. Kita adakan penelitian sebagai orang yang beragama. Kita jadikan anak-anak kita mengkaji Al-Quran. Agar mereka mengetahui apa-apa yang diberikan Allah. Agar bisa membagi ilmu pengetahuannya. Untuk penelitian-penelitian segala alam semesta. Allah beritahu lagi dengan air hujan itu. Allah berikan kemuliaan-kemuliaan yang sangat banyak. Sebagaimana disebut di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sungai-sungai yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran, surat Ibrahim, Ba'aska, ayat 32. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Ya. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Ya. Dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Ya. Subhan besar Allah. Siapa yang menciptakan ini? Tidak ada yang bisa mengatakan kecuali kita hanya mengatakan Allah. Allah lah yang telah menciptakan daripada langit dan bumi. Langit yang tidak ada penyangganya. Berapa lapis langit? Allah beritakan 7 lapis langit. Langit itu 7 lapis. Bahkan di dalam tanah juga ada 7 lapis. Setelah diteliti, mereka baru mengetahui memang benar apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada yang berani menentang. Mereka sepakat bahwa Al-Quranlah yang memberitahu bahwa langit itu ada 7 lapis. Bumi itu pun ada 7 lapis. Maha besar Allah. Ini semua tertulis di dalam Al-Quran. Dengan terciptanya langit dan bumi. Bagaimana isinya? Allah turunkan Al-Quran. Dari mana proses Al-Quran? Setelah air laut diturunkan, air itu menguap. Kemudian menjadi awan. Kemudian berjalan menuju tempat yang tinggi. Kemudian air turun. Allah turunkan sebagai air. Dan Allah turunkan sebagai salju. Subhanallah. Tanpa air, tidak akan manusia itu hidup, kata Allah. Oleh karena itu, penelitian di luar angkasa, baik oleh Amerika, oleh Rusia, oleh Cina, atau negara manapun, mereka meneliti di setiap planet. Apakah ditelitinya dicari? Apakah ada penghuni?
Dia keliling planet dulu untuk melihat adakah yang namanya UFO. Tidak pernah diketemukan yang namanya UFO. Bukan UFO penghuninya. Allah ciptakan bumi untuk kehidupan manusia. Manusia itu hidupnya di bumi. Bukan di luar tempat yang lain. Jadi tidak ada kehidupan mereka di sana. Kenapa? Tidak ada air. Allah bilang kalau tidak ada air, maka tidak ada kehidupan. Dari air hujan itulah Allah tunjukkan tanaman-tanaman. Ingat, tanaman itu adalah dua jenis. Hewan itu juga berjenis laki dan perempuan. Seluruh ciptaan Allah semuanya berpasangan. Bayangkan dari air itulah Allah ciptakan, Allah perintahkan yang namanya burung-burung untuk menyebarkan daripada bibit-bibit tanaman itu. Berjenis-jenis, berpasang-pasangan, sehingga bisa menyebar ke seluruh alam semesta. Asalnya dari mana? Asalnya adalah dari air hujan. Sehingga para peneliti tidak susah-susah. Dia pergi ke planet bulan, ke planet apa yang disebut planet-planet Mars. Mereka melihat apakah dia mencari penghuni, mensensus penghuninya. Tidak. Tetapi caranya dicek apakah mengandung H2O atau tidak. Apakah ada oksigen apa tidak. Nah, karena tidak ada, mereka berani menyatakan bahwa tidak ada kehidupan. Dari mana asalnya dia taunya? Dari Al-Quran. Kalau tidak ada air, tidak mungkin ada kehidupan. Maha besar Allah. Kita melihat lagi di dalam Al-Quran, surat ke-27, surat An-Naml, ayat 61. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengkokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Kebanyakan mereka tidak tahu. Allah yang maha tahu. Allah jadikan. Bukankah dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal berdiamnya manusia. Tidak ada makhluk lain di luarnya. Tidak. Allah mengatakan, tapi berapa banyak kita ditipu. Bahwa ada makhluk yang namanya UFO. Sampai sekarang hanya hayalan. Islam cukup melihat dari Al-Quran. Bahwa kehidupan itu adanya di bumi. Semua planet-planet tidak ada kehidupan. Yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya. Yang menjadikan gunung-gunung. Untuk apa? Untuk mengokohkan. Allah katakan ketika aku ciptakan yang namanya bumi, aku ciptakan gunung. Sebagai paku bumi. Maksudnya apa? Supaya bumi tidak sering bergetar. Karena di dalamnya diisi dengan segala sesuatu. Ada apa-apa yang di dalamnya. Ada minyak. Ada tambang-tambang. Ada hasil-hasil yang banyak. Yang dibutuhkan oleh manusia. Allah tahu. Allah ciptakan itu. Ya. Untuk apa? Menjadikan gunung-gunung adalah agar menjadi kokoh. Bumi itu tidak mudah goyah. Dan Allah pula yang menjadikan sesuatu pemisah antara laut, tadi yang dikatakan sebagai laut yang dua. Apakah di samping Allah? Apakah ada Tuhan yang lain? Tidak mungkin. Tuhan itu pasti satu. Kalau Tuhan itu ada dua, pasti yang satu menghendaki demikian,
yang satu menghendaki lain. Oleh karena itu tidak salah kalau pendahulu kita mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Dialah Allah, tidak ada yang lain. Esa hanya satu. Tidak mungkin Tuhan itu dua. Tidak mungkin Tuhan itu tiga. Itulah yang dikatakan Allah. Apakah ada Tuhan lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sadar, hai manusia. Dari mana Islam tidak semakin kuat iman? Allah ceritakan ini semua di dalam Al-Quran. Tadi yang dibaca oleh Aska tadi. Surat 27 tadi yang dibacakan. Ayat 61. Masih banyak ayat kalau kita bahas. Belum tentu kita sanggup membahasnya semua. Karena begitu luas Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini untuk orang yang dahulu. Untuk orang yang sekarang. Untuk orang yang akan datang. Kita harapkan anak-anaknya Bang Andi dan lain-lain akan semakin mengkaji Al-Quran. Akan menemukan banyak-banyak penemuan yang akan berguna bagi bangsa, manusia, seluruh makhluk yang ada di alam kita ini. Maha besar Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa? Allah menanyakan, kok hati kita tidak tergerak? Apakah orang yang sudah melihat hasil-hasil Al-Quran itu, apakah dia bisa memeluk Islam? Tidak. Allah menunjukkan ini bukan berarti Allah supaya mereka menggunakan akal. Allah benci orang yang tidak menggunakan akal. Kita dikasih akal, tapi akalnya tidak untuk mencari Allah. Hai orang-orang Muslim, jangan kalian diberi oleh Allah pendengaran, penglihatan, hati, diberi akal, tetapi tidak digunakan untuk mencari Allah. Bahkan Allah katakan apa? Mereka itu seperti binatang. Bahkan lebih jelek. Kenapa kita diberi Allah mulia yang namanya akal, tetapi tidak digunakan? Justru untuk melihat sesuatu yang tidak baik. Kita melihat Aska surat ke-7. Ayat 179. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Itulah orang-orang yang lalai. Subhanallah. Maha besar Allah. Allah ingatkan, kalau kalian tidak menggunakan pemberian Allah, kalian akan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Yang akan diisi oleh jin dan manusia, karena hanya dua makhluk itu pun yang akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah. Kenapa? Mereka diberi namanya hati, tetapi tidak digunakan untuk meresapi, melihat, memikirkan ayat-ayat Allah. Seperti tadi kita dengar ayat-ayat Allah yang menceritakan mengenai fenomena yang terjadi di alam semesta ini. Tetapi hati kita tidak digunakan. Ada apa ini? Kenapa? Hai orang-orang muslimin dan muslimat, yang lebih banyak kalian saling caci maki, yang lebih banyak di antara kalian saling bunuh. Ada apa ini? Kenapa kalian tidak bersatu? Hai muslimin dan muslimat. Sebab dengan persatuan itu akan menjadikan waktu kita tidak sia-sia untuk meneliti ayat-ayat Allah, agar hati kita menjadi tentram. Semakin kita yakin dengan siapa Allah. Kemudian Allah memberi kita mata. Kenapa tidak membaca ayat-ayat Al-Quran
yang dibawa oleh Rasulullah, yang di dalamnya ada ilmu pengetahuan, yang di dalamnya ada obat, yang di dalamnya banyak kemuliaan. Bahkan apapun yang ada di dalam COVID-19, pasti di dalam Al-Quran ada jawabannya. Tetapi kenapa tidak kita gunakan? Kita punya mata. Bahkan hanya untuk melihat apa yang diharamkan Allah. Berapa banyak di antara kita yang menggunakan mata untuk melihat aurat yang bukan muhrim. Bahkan berani membayar mahal untuk melihat tarian telanjang. Mereka membayar, mereka meluangkan waktu untuk melihat apa yang diharamkan Allah. Bukankah ini sengaja menantang Allah? Kita mengadakan apa? Pemilihan-pemilihan daripada ratu-ratu wanita-wanita yang ditinggikan Islam, wanita yang diangkat derajatnya oleh Allah, bahkan dijadikan tontonan. Mata kita disuruh melihat, bahkan membayar dengan harga mahal untuk melihat merendahkan wanita. Apakah kita seorang muslim? Bukankah wanita-wanita itu adalah ibu-ibu daripada anak-anak kita? Yang dilecehkan, tetapi semua pada diam. Tidak ada yang menjadikan mereka itu. Kita tidak mencegah yang dikatakan tadi amar ma'ruf nahi munkar. Tidak digunakan. Sehingga kita ini menjadi manusia yang terbaik karena beramar ma'ruf nahi munkar. Jangan tinggal diam. Ayo saudara-saudara, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita mempunyai kitab yang istimewa, yang tidak ada keajaiban, yang disebut sebagai apa? Mukjizat. Kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat? Karena tidak ada yang bisa menjelaskan apapun kecuali adanya di dalam Al-Quran. Siapa yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis, dia tidak akan sesat selamanya. Pangeran Charles ketika melakukan lustrum di kota Inggris, di satu universitas yang ternama di dunia. Di dalamnya mengenai mengkaji ayat-ayat Allah. Di dalamnya diberikan penelitian-penelitian Al-Quran. Ini sekolah adanya di London. Ini sekolah yang didirikan. Bahkan sebagai pelindungnya adalah Pangeran Charles. Beliau ketika lustrum mengatakan, seluruh makhluk di muka bumi, dia akan tersesat kecuali dia mengikuti apa yang ada ilmu-ilmu di dalam Al-Quran. Silahkan baca. Ada di dalam internet, ada di dalam Google. Anda boleh search mencari Pangeran Charles, bagaimana pidato dalam lustrum. Kalian bisa baca. Sehingga kalian sebagai orang muslim, tidak seperti sekarang, Islam dilecehkan. Bahkan bukan cuma orang non-muslim. Bahkan oleh orang-orang muslim sendiri. Kenapa mereka melecehkan Al-Quran? Karena mereka tidak menggunakan akal. Mereka punya hati, tetapi tidak melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tidak melihat Allah. Bahkan satu lagi, mereka punya telinga, mendengar saja tidak mau. Allah katakan mereka itu seperti binatang. Percuma binatang tidak diberi pemikiran. Apa bedanya kalau manusia diberi tidak mau berpikir? Sehingga mereka itu dikatakan Allah seperti binatang. Balhum adhol, bahkan lebih jelek daripada binatang. Maha besar Allah. Para hadirin, mari kita orang Islam sadarlah. Sudah cukup, jangan saling caci maki. Gunakan apa yang diberikan Allah semua ini untuk kemakmuran, untuk kemuliaan seluruh bangsa. Bukan hanya untuk orang Islam saja, tidak. Semua makhluk adalah milik Allah. Kita tidak boleh mencaci orang non-muslim. Inilah agama yang diturunkan Allah. Bahkan Allah bilang, kamu jangan mencaci Tuhan mereka. Nanti mereka akan mencaci maki Tuhanmu loh. Sebab aku ciptakan. Ingat ya, aku ciptakan
untuk mereka agama mereka, agar mereka merasa bangga dengan agama mereka. Biarin orang non-Muslim, dia percaya dengan agamanya. Dia menganggap bahwa agamanya yang terbaik. Benar, itu Allah kasih tahu. Tetapi kita orang Islam, jangan mau mengatakan bahwa semua agama sama. Celaka ini. Allah sebut di dalam Al-Quran surat ke-6, ayat 108. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Maha besar Allah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita tidak boleh mencaci maki. Ada agama yang lebih toleran daripada Islam? Tidak. Yang paling toleransi Islam. Tetapi anehnya justru kita sekarang ini dicaci maki sebagai agama yang tidak toleran. Dari mana ini? Bagaimana orang demikian itu mempunyai akal? Apakah Allah akan kasih hidayah? Tidak. Dijadikan mereka murtad. Orang Islam, tapi oleh Allah dikeluarkan dari Islam. Allah tidak butuh orang yang demikian. Allah butuh orang yang menggunakan akal. Jangan asal bicara. Allah memberi yang namanya hidayah itu bukan dari kita. Oleh karena itu tidak ada perintah daripada agama manapun untuk memaksa orang masuk Islam. Tidak perlu masuk Islam. Bahkan Allah tanya kepada kita, kenapa kalian harus memaksa orang masuk Islam? Tidak usah. Akulah Allah yang akan memberi hadiah, memberi hidayah kepada siapa yang aku gunakan, yang aku butuhkan. Kepada siapa yang aku akan berikan hidayah itu. Para hadirin, Allah yang menghendaki. Bukan kehendak kita orang itu masuk Islam. Oh, jangan sampai, gara-gara saya dengar ceramahnya Habib Husin, saya masuk Islam. Tidak. Tidak ada orang masuk Islam karena si A, karena si B. Tidak. Semua yang masuk Islam adalah karena hidayah dari Allah. Kita melihat Aska, surat ke-10, ayat 99 dan 100. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dek, ini loh, dihabisin dulu, Dek. Oh, enggak mau aku nanti enggak diajak pergi kalau mau pergi. Tolong di-mute, Pak. Tolong diulang, Aska. Baik, Habib. Sebentar, Habib. Quran surat Yunus ayat 99 ya, Habib? Iya. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya jadi, mereka... Mati nelpon jadi lambat, Pak. Nih, Pak. Enggak bisa. Mbak, maaf, Mbak. Yang membawa anak kecil sedang berbicara. Tolong kalau mau bicara di mute dulu ya, Bu. Aska, tolong diulang, maaf. Gak apa-apa, Habib. Iya, ya. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Iya. Siapa? Kenapa kita harus memaksa orang masuk Islam? Agama satu-satunya yang tidak boleh. Bahkan kalau ada yang masuk Islam, tolong ditanya. Apakah dia itu dipaksa? Tidak akan diterima Islamnya. Harus dengan keridhaan. Harus dengan hati nurani. Bukan dengan paksaan atau diberi supermi. Tidak. Tidak perlu. Sebab Allah itu yang memberi hidayah itu Allah. Bukan karena seseorang yang menjadikan si A dan si B masuk Islam. Perlu kita ketahui ini. Siapa yang dibenci sama Allah? Dia dikasih akal. Tetapi akalnya tidak buat untuk berpikir. Hai orang-orang yang non-muslim.
Gunakan akal pikiran Anda untuk mencari siapa Tuhan Anda. Nanti insya Allah Allah akan berikan hidayah kepada kalian. Ayat 100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Iya. Allah benci kepada orang yang tidak menggunakan akal. Apa yang dia kehendaki Allah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allah itu maha kuasa. Kalau Allah tidak kuasa, bagaimana mungkin Allah mau jadikan seseorang? Allah bisa saja jadikan semua orang muslim. Allah bisa saja jadikan semua orang beriman. Tetapi Allah pilih. Ada yang beriman dan ada yang tidak. Oleh karena itu kalau kita tahu ada orang yang tidak beriman, dilarang kita mencaci maki. Tidak boleh. Atau kita mengganggu kehidupannya. Dilarang, bahkan hadis Rasulullah SAW. Siapa yang melihat seorang non-muslim dan orang itu tidak memusuhi kita, apabila kalian ganggu, sesungguhnya engkau telah mengganggu aku, Rasulmu. Allah murkai. Rasulullah benci kepada orang Islam yang mengganggu agama lain. Kecuali mereka memang memerangi. Islam tidak pernah perang. Di dalam sejarah disebutkan, semua peperangan itu dimulai oleh orang non-muslim terhadap orang muslim. Baru kalau kita diperangi, balas. Kita bela agama kita. Itu yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian dikatakan lagi di dalam ayat-ayat yang lain. Mereka itu apabila mereka menaiki tempat yang tinggi, semakin mereka naik ke tempat yang tinggi, semakin nafasnya tersengal-sengal. Kenapa? Karena atmosfer yang kita hidup ini, H2O ini, kita semakin tinggi, semakin susah untuk bernapas. H2O-nya semakin tipis, semakin naik, semakin tipis. Sehingga sampai ke tempat langit, H2O-nya sudah hilang. Oleh karena itu dikatakan ketika orang mau keluar angkasa, berapa banyak kegagalan dahulu. Setelah mereka mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran, maka ketika kita mengirim hewan atau manusia keluar angkasa, maka apa yang terjadi? Diberikan H2O untuk mereka bisa hidup di atas langit. Supaya dia tidak tersengal-sengal. Dari mana ini? Dari Al-Quran. Maha besar Allah. Allah jelaskan ini semua. Untuk siapa? Untuk kita umat Islam. Untuk semua manusia. Bahkan yang non-muslim. Untuk orang hidup di muka bumi ini. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya. Maka lewatlah jenazah daripada orang Majusi, orang Yahudi. Yang menyembah api. Jenazahnya lewat, Rasulullah berdiri, memberi hormat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah yang mati itu orang non-muslim? Dia orang kafir. Kenapa engkau menghormati? Apa kata Rasulullah? Aku perintahkan kalian kalau ada demikian, kalian harus menghormati. Karena semua makhluk adalah milik Allah. Dan dia kembali kepada Allah. Islam tidak diajarkan untuk caci maki, untuk memusuhi. Tidak ada. Siapa? Tolong tunjukkan. Bahkan Allah sebutkan, jangan kalian saling bunuh. Siapa yang membunuh satu orang yang tidak ada salah, berarti dia membunuh seluruh manusia dosanya. Berarti inilah Islam yang sebenarnya, yang rahmatan lil alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, gunakan akal. Ketika saya diwawancarai oleh satu radio Australia, mereka mengatakan, Habib, apakah benar bahwa orang Islam dikatakan teroris? Saya bilang tidak. Allah tidak mengajarkan teroris itu. Itu bukan ajaran Islam. Kita melihat di dalam Al-Quran, surat kelima, ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Subhanallah. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Melampaui batas itu berdosa. Tidak mengikuti perintah Allah. Tidak ada Allah memerintahkan itu membunuh. Kecuali dia membunuh orang lain. Dengan tidak ada alasan. Tanpa pengadilan yang benar. Tidak boleh. Islam tidak diajarkan membunuh. Tidak. Yang berhak mengatur adalah pemerintah. Tidak boleh kita saling bunuh, saling caci, saling. Tidak boleh. Itulah ajaran yang mulia. Ajaran Islam. Yang membawa kita bangga. Tetapi aneh. Justru di antara kita ada yang dijuluki sebagai orang-orang teroris. Bukankah ini bertentangan dengan Al-Quran? Jangan mau kita diprovokasi. Jangan kita gunakan akal pikiran. Kita kaji Al-Quran. Siapa yang memelihara satu makhluk, dia seperti memelihara seluruh makhluk. Siapa yang membunuh satu makhluk tanpa sebab yang benar, karena dia tidak membunuh orang, maka Allah jadikan dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Para hadirin, jangan kita tertipu. Kita mendengar hadis Rasulullah. Bagaimana seorang manusia yang beragama Majusi, bukan Muslim. Kemudian dia memelihara makhluk. Ketika dia berjalan di padang pasir, beliau kehausan. Kemudian setelah dia menemukan apa yang namanya sumur, dia minum dengan tenang. Setelah itu dia berjalan beberapa jauh. Kemudian dia menemukan seekor anjing. Seekor anjing yang dalam keadaan kehausan. Kemudian dia tolong. Dia masuk ke dalam sumur lagi. Dengan sepatunya dia ambil air itu. Kemudian diminumkan kepada anjing. Apa kata Rasulullah? Allah bukakan dia hidayah. Sehingga dia langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan orang masuk Islam, seluruh dosanya dihapus. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Menolong anjing. Itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Tapi kenapa kita diprovokasi? Dan kita mau lagi diadu-adu. Sadarlah kita. Janganlah kita mengikuti mereka yang selalu mengadu-adu di antara kita orang Islam. Mari kita satukan langkah. Kita buktikan bahwa inilah akhlak yang mulia. Akhlak yang diajarkan Rasulullah. Tingkah laku bagaimana menolong saling makhluk. Bagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali. Ketika seluruh muridnya dimimpikan setelah beliau wafat. Semua dimimpikan dengan mimpi yang sama. Aneh, ya. Apa mimpi murid-muridnya? Bahwa ketika bertemu dengan Ghazali mereka bertanya, "Hai Imam Ghazali, bagaimana engkau dalam kehidupanmu? Apakah di alam kuburmu kamu mendapatkan kemuliaan dari Allah?" "Iya, aku dimasukkan ke dalam surga." "Apakah dimasukkan surga karena amalmu?" "Tidak," kata Imam Ghazali. "Aku dimasukkan ke dalam surga bukan karena kitab-kitabku yang aku karang, bukan karena apa yang telah aku ajarkan kepada kalian. Tetapi yang menjadikan aku masuk surga, ketika aku menulis, aku membawa pena yang aku masukkan ke dalam tinta. Ketika aku tarik untuk menulis, aku melihat seekor lalat yang meminum air tintaku. Aku sengaja diamkan agar dia kehausan, dia bisa minum. Dari itulah aku dimasukkan oleh Allah ke dalam surga." Inilah Islam. Menolong makhluk, hewan saja Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa kita tidak menolong seseorang? Imam Ghazali kemudian mengatakan apa? Kalau kalian jadi seorang yang muslim, kalian harus merasa sedih apabila melihat banyak orang yang lebih tua,
Anggaplah mereka lebih banyak amalnya. Kalau kalian ketemu anak-anak, janganlah kalian merasa hebat. Mungkin karena anak-anak itu belum banyak dosa. Kalau kalian ketemu orang non-muslim, jangan kalian caci. Siapa tahu suatu saat ketika dia dewasa, diberi hidayah oleh Allah, sehingga dia masuk Islam. Bahkan dia lebih dahulu dimasukkan ke dalam surga. Jangan. Kalau kita melihat orang non-muslim, jangan dicaci maki. Jangan, kita tidak disuruh perintah demikian. Tetapi Allah perintahkan saling baik. Hubungi dengan kebaikan, silaturahmi dengan baik. Siapa tahu yang tadinya tidak muslim, Allah kasih hidayah sehingga mereka bisa menjadi muslim. Bahkan mereka dosanya lebih dihapus daripada kita. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Inilah ajaran yang murni dari Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan akhlak yang mulia ini, tidak ada kita bisa menguasai dunia dengan harta. Tidak. Rasulullah mengatakan, tidak ada satu manusia pun yang bisa menguasai dunia ini dengan hartanya. Tetapi kuasailah dunia dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia inilah kalian bisa menguasai dunia. Sehingga dengan apa yang diajarkan Rasulullah, 2/3 dunia tunduk dan mengikuti Islam. Apakah Rasulullah dengan harta? Tidak. Apakah Rasulullah dengan pedang? Tidak. Tetapi dengan akhlak. Akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Inilah yang menjadikan mereka itu berdakwah. Dakwah bukan dengan tausiah saja. Tapi dakwah yang baik adalah memberi contoh akhlak yang baik. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mari kita kaji kembali. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita apa yang terjadi di alam semesta ini. Allah katakan di dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasangan. Tetapi aneh, kemudian diadakan penelitian oleh saudara Paul Dirac dari Inggris. Dia mengadakan memperoleh gelar doktor, memperoleh gelar Nobel tahun 1933, belum lama. Dia mengadakan penelitian, belum ada 100 tahun. Tahun 1933, Paul Dirac dari Inggris memperoleh hadiah Nobel. Apa yang terjadi? Di bidang fisika. Beliau mengadakan penelitiannya. Kemudian mengatakan bahwa semua partikel diciptakan berpasangan. Penemuannya tersebut dinamakan parites. Parite itu nama penemuan mereka. Dan ini Paul Dirac diberi hadiah Nobel. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan saudara-saudara di dalam Al-Quran. Kapan? 1.500 tahun yang lalu. Ini baru penemuannya belum ada 100 tahun. Tetapi Islam telah mengetahui 1.500 tahun yang lalu yang dibawa oleh Rasulullah. Kita lihat di dalam Al-Quran As-Kahf. Surat 51. Surat Adz-Dzariyat. Ayat 49. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Untuk apa kita tahu ini kebesaran? Ini kebesaran Allah. Anda kalau mau tahu ada kelapa, itu kelapa laki-laki tidak bisa berbuah. Ada kelapa perempuan. Bagaimana dikawinkan? Ada khusus orang itu mempunyai ilmu untuk mengawinkan pohon. Berapa banyak orang-orang yang mengawinkan tanaman, yang mengawinkan hewan. Ini adalah ilmu pengetahuan dari Allah. Karena setiap apa yang diciptakan Allah, semua berpasangan. Air, H2O2. Allah ciptakan semua berpasangan. Tidak ada yang Allah ciptakan hanya laki. Tidak. Apa saja Anda lihat. Binatang apa saja. Tanaman. Tanaman apa saja.
Ada laki dan ada perempuan. Kenapa kalau di hotel-hotel yang ada di pesisir pantai, mereka menanam pohon untuk hotelnya. Tidak dipilih kelapa yang jenis perempuan yang bisa menghasilkan kelapa. Karena takut kelapa itu menjatuhi orang yang ada di bawahnya. Sehingga orang yang berdiam di hotel itu bisa mati. Sehingga kalau kita lihat hotel-hotel di pesisir pantai, mereka memasang tanaman kelapa, tapi jenisnya yang laki-laki. Sehingga kelapa itu tidak berbuah selamanya. Sehingga tidak mengganggu turis-turis yang ada di bawahnya. Maha besar Allah. Allah jelaskan ini di dalam Al-Quran. 1.500 tahun lalu ya dibawa oleh Rasulullah. Ini namanya Paul Dirac. Dikasih hadiah Nobel. Dielu-elukan namanya. Diingat seluruh alam semesta. Tapi dia sendiri melihat, ternyata Allah telah berikan di dalam surat Ad-Dzariyat. Ayat 49. Bahkan di ayat-ayat lain. Allah beritahu mengenai bahwa semua jenis ciptaan Allah itu semua berpasangan. Seluruh makhluk, tumbuh-tumbuhan, semuanya diciptakan berpasang-pasangan. Semua diciptakan Allah melalui apa? Melalui hujan. Jadi di dalam hujan itu ada kemuliaan. Bahkan berapa banyak orang-orang peneliti, orang-orang ahli. Setelah itu dia mengatakan apa? Apabila kalian sakit, ambillah gelas. Apabila hujan turun, maka letakkan gelasmu yang tidak terkena pohon, tidak terkena kotoran daripada atap. Kemudian air hujan itu niatkan dari Allah. Mintalah kepada Allah agar disembuhkan dari penyakit. Air hujan. Banyak kemuliaan. Bagaimana Allah ciptakan namanya air Zam-Zam. Asalnya dari mana? Padahal di Arab Saudi jarang ada hujan. Tetapi Allah ciptakan itu air menjadi obat. Menjadi terkabulnya doa. Ketika Rasulullah SAW membawa air Zam-Zam ke kota Madinah setelah dia umroh. Kemudian ditanya oleh sahabat, apa yang kau bawa ya Rasulullah? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu tergantung niat daripada peminumnya. Apabila ada yang sakit, minumlah air Zam-Zam. Ini sebagai obat. Allah ciptakan banyak obat di muka bumi. Karena Allah yang memberikan sakit. Allah pula yang menyembuhkan. Gak usah takut. Semua penyakit dari Allah. Allah pula yang memberikan kesembuhan. Sehingga Allah ciptakan namanya madu. Bagaimana madu itu tercipta? Dari mana? Allah kasih yang namanya hidayah kepada madu. Allah beri apa? Wahyu. Kepada siapa? Kepada yang namanya tawon. Untuk dia apa? Memakan, minum, semua atas petunjuk Allah. Sehingga apa yang kau keluarkan akan menjadi obat. Disebut oleh Allah di dalam Al-Quran surat 16. Surat An-Nahl. Ayat 68. Ayat 69. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Ayat 69. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Ya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Allahu Akbar. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Orang-orang yang mempunyai akal. Coba pikirkan. Rasulullah mengatakan apa? Orang Islam itu seperti lebah. Dia tidak makan kecuali yang baik. Kita tidak boleh makan yang haram. Agar apa yang kita keluarkan itu akan menjadi mulia. Anak-anak kita akan menjadi soleh. Sebagaimana dicontohkan apa? Lebah. Lebah itu disuruh membuat rumah di mana? Di atas, di gunung-gunung.
Di rumah pun di atas atap, di tempat-tempat yang tinggi. Supaya apa? Tidak terganggu. Agar dia bersih. Bagaimana Allah memberi wahyu kepada lebah untuk mengikuti perintahnya. Disuruh makan makanan yang baik-baik. Nggak ada makanan lebah itu kotoran. Tidak pernah Anda melihat lebah itu memakan kotoran. Tidak pernah. Boleh dicek. Lebah itu kalau makan kotoran mati dia. Dia justru memakan apa? Sesuatu yang mulia-mulia dari pohon-pohonan, dari tanaman. Tanaman bermacam-macam. Sehingga hasil madunya pun bermacam-macam warnanya, kata Allah. Tergantung yang dia makan. Mengambil dari tempat sari-sari makanan yang bersih. Oleh karena itu lebah itu kalau sudah jatuh ke tanah, dia tidak akan hidup lagi. Dia mati. Lebah itu kalau sudah jatuh ke tempat yang kotor, tidak bisa dia terbang. Kenapa Allah jaga? Karena kalau dia kotor, tidak mungkin yang dia keluarkan itu obat. Obat itu bersih. Sehingga dijaga oleh Allah, sehingga apa yang dikeluarkan oleh lebah itu menjadi madu yang di dalamnya itu obat bagi penyakit. Kenapa kalian tidak percaya? Ini obat. Hai orang-orang Muslim. Kenapa? Ketika suatu saat di dalam hadis Rasulullah SAW kedatangan sahabat, melaporkan bahwa temannya ada yang sakit. Sakit perutnya ya Rasulullah. Dia telah ke belakang beberapa kali. Rasulullah mengatakan, minumkan dia madu. Kemudian didatangi orang itu, diminumkan madu. Setelah itu masih dalam keadaan ke belakang lagi. Dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia masih ke belakang, minumin madu. Diminumin lagi madu. Lapor lagi, ya Rasulullah, masih ke belakang dia. Minumin madu. Sebab yang salah bukan madunya. Tapi yang salah adalah dia. Siapa yang namakan madu itu pasti menjadi obat. Ternyata setelah 3 kali diminumin, orang itu menjadi sehat. Ini di dalam hadis, tadi di dalam ayat Al-Quran. Hai, saudaraku muslimin, muslimat yang saya cintai. Saya sangat sayang kepada kalian semua. Ayo kita sama-sama. Kita sama-sama. Inilah obat dari Allah yang namanya madu. Kenapa kita tidak minum? Supaya kita menjadi sehat. Sebab sakit itu dari Allah. Yang menyembuhkan juga Allah. Kalau Allah sudah bilang ini adalah obat, kenapa kalian ragu-ragu? Di dalam Al-Quran, surat ke-26, Askar. Surat 26, ayat 80. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Maha besar Allah. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Bukan obat, bukan dokter. Ketika Nabi Musa sakit perutnya, dia pergi ke tabib, ternyata tidak sembuh-sembuh. Kemudian dia berbicara kepada Allah, karena Nabi Musa bisa bicara. Ya Allah, aku sakit. Apa kata Allah? Aku tahu, yang memberi sakit itu aku. Agar kalian kembali kepada Allah. Kalian ini diberi sakit bukan Allah mengadab engkau. Bukan. Karena selama ini kamu lupa sama Allah. Kami lebih senang dengan dunia. Gemerlapnya dunia membuat kami lupa kepada Allah. Jangan Allah ingatkan kamu dengan sakit. Untuk apa? Agar kamu kembali ke jalan Allah. Berarti kalau orang diberi sakit itu dicintai Allah. Ingatlah kalau kalian pernah sakit. Yang namanya Fir'aun itu nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit. Nggak. Karena sakit itu adalah rahmat. Berarti kalau kalian sakit, bersyukurlah kepada Allah. Berarti apa? Allah sayang sama kita. Kenapa kita diberi sakit? Agar kita kembali ke jalan Allah. Jangan sampai kita kebablasan. Kalau kita tidak diberi sakit, kapan kita ingat Allah? Kita akan terbuai dengan dunia gemerlapnya. Diganggu setan,
diganggu oleh hawa nafsu. Hati-hati. Kita sering lupa oleh itu semua. Padahal kita mempunyai yang namanya Allah. Maha besar Allah. Kemudian Nabi Musa dikatakan, apa kata Allah? Hai Musa, sekarang aku perintahkan, kalau kalian mau sembuh, ambillah di depanmu itu ada daun. Daun tanaman seperti kayak rumput. Ambillah beberapa helai. Makanlah, engkau akan sembuh, kata Allah. Kemudian dimakanlah daun itu oleh Nabi Musa. Setelah itu Musa sembuh. Bersyukur kepada Allah. Kemudian Musa ingat kepada Allah. Tidak lupa. Setelah sekian lama, setelah sekian tahun, Nabi Musa lupa lagi kepada Allah. Allah tegur lagi dengan sakit. Musa sakit lagi. Setelah sakit dia ingat bahwa saya disuruh makan daun. Maka dia cari daun itu lagi. Setelah itu dia makan 3 helai. Kemudian ditambah lagi masih belum sembuh. 3 helai lagi. Dimakan lagi 3 helai. Hampir 1 lapangan habis rumput itu dimakan oleh Nabi Musa. Tetapi tidak sembuh-sembuh. Kemudian dia protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku sudah makan daun ini, tetapi aku tidak sembuh? Apa kata Allah? Hai Musa, aku perintahkan kamu makan daun, bukan daun itu yang menyembuhkan. Aku lewatkan wasilahnya kepada daun. Sesungguhnya yang menyembuhkan aku, bukan daun. Daun tidak bisa menyembuhkan. Kemudian Musa bertaubat. Ya Allah, sungguh aku celaka, kecuali kau beri petunjuk. Hai Musa, sadarlah, ingatlah Allah, kembalilah pada Allah. Kamu akan selamat. Kemudian Allah berikan kesembuhan, sehingga Nabi Musa menjadi orang yang mulia, mendapatkan perintah kepada Allah untuk menjaga kaum-kaum yang diberikan pada masanya. Para hadirin, jangan sampai kita ini lupa kalau kita diberi sesuatu, sesungguhnya itu dari Allah. Saya masih banyak hal ini yang harus saya bicarakan untuk mengatakan bagaimana semua itu berpasangan. Bahwa segala sesuatu itu berpasangan. Kita akhiri dengan satu ayat, yaitu yang menyebutkan surat ke-20. Surat 20, surat Toha, ayat 53. Aska. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan. Stop dulu Aska, stop dulu. Allah jadikan bumi itu hamparan. Hamparan itu artinya apa? Hamparan itu di dalam arti sesuatu yang ada di dalam kitab. Ahli bahasa mengatakan hamparan itu sesuatu yang ditarik tapi tidak akan putus. Berarti menunjukkan bahwa manusia itu dihidupkan di muka bumi, di mana bumi itu bulat. Ini semua dari Al-Quran. Dihamparkan bumi, bukan didatarkan. Tidak. Allah tidak mengatakan bahwa bumi itu datar. Tetap para ateis mengatakan bahwa bumi ini datar. Tidak. Bumi itu bulat, sebagaimana dikatakan. Yang telah menjadikan Allah ini bagimu bumi sebagai hamparan, bukan sebagai datar yang rata. Tidak, tapi dihamparkan. Hamparkan itu sesuatu yang apabila ditarik tidak akan pernah putus. Teruskan Aska. Dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan. Jalan-jalan ini Allah yang memberitahu. Bagaimana cara menghubungkan sesuatu tempat dengan tempat yang lain. Kemudian terus, dan menurunkan dari langit air hujan. Allah itu yang menentukan hujan. Bahkan Allah tahu dari hujan itu mana yang terkena air, mana yang tidak terkena air. Hujan itu rahmat. Ada yang dikenakan air, ada yang tidak. Dengan air hujan itu Allah kasih kehidupan. Kita teruskan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Ternyata setelah penemuan penelitian daripada ahli-ahli biologi kehidupan, mereka mengatakan benar, dari air hujan itu akan tumbuh tanaman. Daerah dicontohkan, daerah yang kering kerontang, seperti sekarang di Arab Saudi. Setelah sekarang banyak hujan di daerah sana. Karena fenomena alam menurunkan hujan di daerah padang pasir.
Maka sekarang padang pasir penuh dengan hijau. Dari air hujan tumbuhlah tanaman. Tidak ada yang mempunyai bibit, yang menanam bibit. Tidak. Tetapi Allah turunkan semua jenis-jenis tanaman itu berpasang-pasangan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Apakah kita masih ingkar dengan apa yang telah ditunjukkan Allah? Allah telah beri kemuliaan. Janganlah kamu bunuh tanaman kalau kecuali kepentinganmu. Oleh karena di dalam orang-orang haji tidak boleh memotong tanaman. Bahkan di dalam hadis Rasulullah mengatakan, jangan kau potong tanaman-tanaman itu di dunia. Kecuali memang untuk kepentingan dan kamu harus menanam kembali. Hadis itu. Karena Rasulullah tahu berapa banyak gunung dipotong sehingga menjadikan banjir bandang, mencelakakan manusia. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Tolong ditulis kita sampai di bab gunung. Nanti kita ceritakan mengenai tanaman-tanaman yang ada di gunung menurut Islam. Apa itu gunung? Insya Allah kita bahas di minggu yang akan datang. Jadi Mas Andi, insya Allah minggu depan judulnya masih sama, seri kedua. Karena waktu saja saya harus akhiri hari ini. Dan kami siapkan untuk siapa yang mau bertanya. Silakan Mas Andi. Sudah jam 11:30. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terima kasih Bib sudah Masya Allah. memberi materi. Kali ini materinya tentang banyak ya, tentang tadi ada air. Iya. Ayo silakan alam. Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bertanya ya, langsung bisa kasih angkat tangan virtual ya. Kalau enggak saya bacakan, tapi belum ada yang bertanya secara ini Bib, secara teks. Jadi saya yang bertanya Bib. Boleh silakan. Nah, kali ini tuh Bib di jagat digital. Ya. Jagat digital Bib. Ya. Itu di TikTok ya, terutama di TikTok tuh lagi rame tentang fenomena bumi datar. Nah, uniknya penggagasnya itu adalah umat Islam gitu loh. Karena dia menggagas tentang gagasan dari Al-Quran, ya kan, bahwa bumi itu rata, menurut Al-Quran itu bumi itu rata. Padahal di ayat yang lainnya kan kita bisa mencari hikmah, ternyata Allah pergilirkan siang dan malam itu ada tandanya adalah bumi itu berputar. Kalau putar pasti kan bulat ya. Iya betul. Nah itu gimana Bib menasihatinya Bib? Iya, sebutkan soalnya tadi susah Pak. Gitu loh. Surat Toha ayat 53. Bumi itu tidak datar, Pak, tapi dihamparkan. Ya, tapi sekarang, Pak, banyak orang Islam tapi menjadi ateis. Sebab Islam itu ada yang namanya Muslim, ada yang beriman. Ada yang menjadi apa, Pak? Yang menjadi orang-orang yang celaka. Yaitu munafik. Dia Islam tapi tidak menjadi Islam. Justru mereka memusuhi Islam. Dia mengkacaukan ayat-ayat Al-Quran. Dia memberikan sesuatu yang tidak benar. Islam itu dihancurkan, kata Rasulullah, oleh orang Islam sendiri, Mas. Jadi jangan kita mempercayai asal. Tetapi kita buka ayatnya. Di mana Al-Quran yang mengatakan bumi itu datar? Tapi dihamparkan. Justru kebanyakan orang bahasa Indonesia, Mas. Tetapi tidak mengetahui bahasa Arab. Tetapi berani menafsirkan Quran. Lah ini yang celaka. Inilah yang bahaya. Oleh karena itu kuasailah ilmu dengan kafah. Dengan lengkap. Harus kita mengetahui orang kalau mau nafsirkan Quran. Harus mengetahui namanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu banyak jenisnya, Pak. Ada badi, ada syair, ada banyak yang kita bisa. Tidak satu ilmu untuk menguasai Al-Quran itu. Berpuluh-puluh ilmu, bahkan hampir 30-50 ilmu. Baru dia bisa menafsirkan Al-Quran. Oleh karena itu berapa banyak tafsir itu boleh beda, Pak. Memang boleh beda. Tapi tanggung jawab sama Allah. Berapa banyak di antara kiai kita mengeluarkan buku tafsir yang kadang-kadang isinya bertentangan. Boleh, karena tafsir. Tapi ayatnya tidak akan salah. Tinggal menafsirkan saja.
Bayangkan yang dikatakan ayatnya jelas saja, Mas. Yaitu mengenai aurat. Yang ayatnya itu jelas. Tetapi ada yang mengatakan aurat itu tidak perlu dalam Islam. Alangkah sedih, Mas. Dan ini yang menjelaskan ini bukan orang bodoh. Justru yang menghancurkan Islam. Iya, orang Islam sendiri. Bayangkan dikatakan orang itu cukup menutup kemaluannya saja. Bayangkan, naudzubillah. Yang mengatakan ini bukan orang ecek-ecek loh, Mas. Yang katanya lulusan dari tempat yang bagus. Tetapi Allah tadi yang katakan ayat pertama yang kita suruh baca Aska. Surat Al-Baqarah ayat 269. Tidak semua orang yang berilmu itu dikasih hikmah. Hikmah itu adalah sesuatu yang membukakan hati. Atau yang disebut dengan dzok. Ada perasaan sehingga dia lebih jelas. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis. Sayyidina Umar pun meriwayatkan hadis. Ketika dia membawa Abdullah bin Abbas. Yang oleh Rasulullah didoakan. Abdullah bin Abbas itu ketika Rasulullah berbicara dengan malaikat. Dia bisa melihat. Kemudian oleh Rasulullah ditanya. Apakah kamu tadi melihat tamuku? Iya, aku melihat. Tetapi ayahnya tidak. Sayyidina Abbas bilang, aku melihat kamu berbicara sendiri. Tetapi anaknya bilang, tidak ayah. Rasulullah sedang berbicara dengan sesuatu orang yang memakai pakaian yang bersih. Maka Rasulullah tahu bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas, anaknya ini, adalah orang yang bersih hatinya. Kemudian dipegang dadanya. Didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah, jadikan ini orang ahli tafsir dan mengetahui bagaimana Al-Quran dan tafsirnya. Sehingga Sayyidina Abbas itu ilmunya sangat tinggi di bidang tafsir. Sehingga sampai sekarang dipakai, Pak. Di antaranya apa? Ketika dijelaskan Sayyidina Umar kepada orang-orang sahabat yang sedang menafsirkan bahwa ayat Al-Quran mengatakan bahwa apa yang disebut surat di dalam Al-Quran idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitana yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Apa itu dikatakan oleh Sayyidina Abbas? Orang mengatakan ya ini artinya biasa saja. Tapi Sayyidina Abbas bilang tidak. Ini adalah petunjuk dari Allah bahwa nanti setelah orang berbondong-bondong masuk Islam, hai Rasulullah, sujudlah kamu. Kamu berarti akan mati. Kamu akan dipanggil oleh Allah. Sampai sebegitunya pengetahuan itu, Mak. Padahal artinya kalau dibaca ya biasa saja. Tetapi setelah ditafsirkan memiliki sesuatu kemuliaan. Jadi tidak sembarang orang. Bahkan tafsir itu banyak. Ambillah tafsir yang paling baik. Sebagaimana dikatakan oleh para ahli-ahli bait. Orang-orang habaib. Memiliki supaya kita menafsirkan dengan cara yang baik. Menggunakan kitab yang baik daripada tafsir itu. Agar kita tidak celaka. Sebab banyak tafsir yang mencelakakan. Bahkan ada yang berani. Orang non-muslim tapi menafsirkan Al-Quran. Itu yang lebih bahaya lagi. Lebih menyesatkan lagi. Kira-kira demikian Mas Andi. Iya, Bib. Kita prihatin ya, Bib ya. Banyak umat Islam yang seperti Saya itu. Berharap, umat Islam tersebut berharap anaknya Mas Andi akan menjadi ahli Amin. Tafsir yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Moga-moga diberi hikmah ya, Bib, seperti Abdullah bin Abbas. Iya, betul. Doanya saya hafalin tuh, Bib. Moga-moga anak saya terbuka. Amin, amin. Ada yang mau tanya baik, langsung? Bib, langsung bertanya silakan. Ayo Bapak dan Ibu. Ini materinya bagus banget loh. Iya, insyaallah Mas. Nanti minggu depan pun kita sambung ya, Mas. Saking bagusnya, Bib, saya sampai bikin account khusus namanya Science Quran. Bib. Ya, betul. Ini sains ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, Pak. Iya. Banyak masih ayat. Waalaikumsalam. Silakan, Mas. Saya dengan Ivan Habib. Ivan, silakan Ivan. Habib, ini kan kebetulan sama istri Habib. Ya. Tentang tema keyakinan. Kebetulan kan istri mualaf Habib. Nah, ini perlu kayak tambahan bagaimana Bib untuk terus-menerus menambahkan suatu keyakinan gitu loh, Bib. Saya ngwakilin istri di sebelah saya, Bib. Boleh. Bagaimana? Ya, Bib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana iman itu? Rasulullah mengatakan iman itu seperti pohon. Kalau kamu tidak sirami iman itu, maka pohon itu akan menjadi kuning. Pohon itu menjadi rapuh.
kemudian dia tumbang, imannya menjadi hilang. Lah kalau gitu bagaimana iman itu ya Rasulullah? Siramilah iman itu. Agar tanaman itu menjadi kuat dan kokoh. Bagaimana cara menyirami iman? Yaitu dengan majelis taklim. Datangilah majelis-majelis taklim. Maka akan memperkuat imanmu. Cari guru yang baik, sampaikan pada istri. Belajar. Tidak bisa kita diam di rumah. Kita mau nyirami tanaman, kita harus mencari air. Kita harus mencari tempat. Kita harus berusaha mencucurkan air itu ke dalam tanaman. Sehingga tanaman itu menjadi segar. Oleh karena itu jangan tinggal diam. Datangi majelis-majelis taklim. Cari guru-guru yang baik. Yang tidak menyesatkan. Sebab di dalam Al-Quran pun disebut. Ada ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang menyesatkan. Tinggalkanlah ilmu yang menyesatkan. Bahkan Allah mengajarkan agar kita berdoa. Ya Allah, jadikan ilmu saya bermanfaat. Ilmu yang berguna. Itulah yang bisa menambah iman. Tanpa kita mendatangi, tanpa kita belajar, maka iman kita menjadi rapuh. Sehingga naudzubillah, jangan sampai kita menjadi kufur kembali. Kira-kira demikian Mas Ivan. Alhamdulillah, matur nuwun Habib. Yes, terima kasih Mas Andi. Oke, mari. Mari Pak Ivan. Ada lagi? Baik Beb, ada Beb ini saya bacakan dari Bapak Ari Prasyati. Oh ini Ibu ya, Ibu Ari Prasyati. Ya. Kalau menerangkan soal hujan di sholat An-Naba Beb, kalau mengenai bumi surat apa aja Ustadz? Terima kasih. Banyak sekali Pak. Kalau Ibu punya namanya Al-Quran dalam digital, Ibu cari ada pencarian. Ibu cari pencarian di dalam Al-Quran itu. Maaf. Kalau kita melihat daripada Al-Quran, ya kita akan melihat contoh, kita pencet, kita lihat pakai kalau di dalam iPhone itu kita pakai apa untuk mencari? App Store. Kalau di dalam Google, kalau di dalam Samsung kita mencarinya dengan Play Store. Ya, setelah itu carilah Quran Indonesia. Itu warnanya hijau. Kemudian pencet. Setelah keluar aplikasinya, Al-Quran itu Anda di sana ada pilihan. Ada baca Quran, ada terjemah, kemudian ada pencarian. Ada jadwal sholat, ada pengaturan. Carilah pencarian. Setelah itu tulislah hujan. Setelah Anda tulis hujan, kemudian Anda cari. Masya Allah, jumlahnya sangat banyak sekali. Kalau Ibu mau catat, silahkan. Al-Baqarah saja. Ada banyak ayatnya. Banyak surat Al-Baqarah ada. Di dalam surat An-Nisa keempat ada. Ada di dalam Al-An'am, ada di dalam Al-A'raf, ada di dalam Al-Anfal, ada di dalam surah Yunus, ada di dalam surat Hud, ada di dalam surat Yusuf, ada di dalam surat Ar-Ra'du, ada di dalam surat Ibrahim. Masya Allah, saya kalau bacakan lagi masih banyak. Hampir di setiap surat, walaupun tidak semua surat. Ada mengenai hujan, bagaimana terjadinya hujan. Silakan, Pak. Kalau Anda lihat di pencarian, tulis saja hujan. Kemudian Anda tahu berapa disebut, nama suratnya, dan ayatnya. Di dalam surat Al-Baqarah saja. Ada beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah. Mari kita lihat berapa banyak di dalam surat Al-Baqarah. Ada. Mari kita lihat bagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah saja, Ibu. Bagaimana surat Al-Baqarah Anda Ibu boleh tulis. Surat Al-Baqarah ayat 19. Surat Al-Baqarah ayat 22. Surat Al-Baqarah ayat 26. Demikian juga surat Al-Baqarah ayat 266. Itu ada 4 ayat di dalam surat Al-Baqarah saja. Kita bisa tahu apa yang dikatakan Allah. Contoh. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai oleh apa? Kegelapan, petir, dan kilat. Ini di dalam Al-Quran.
Apa kata? Mereka menyumbat telinganya, menutup telinganya, ya, karena takut, dan jari-jarinya, ya, menghindari suara petir. Itu karena apa? Karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Jadi orang yang kafir itu, Mbak, ketakutan isinya, Mbak. Seperti apa? Diumpamakan seperti hujan. Orang kafir itu kalau dengar ayat, Mbak, nutup telinganya, Mbak. Dia nggak mau. Takut nanti jadi masuk Islam. Subhanallah. Tapi walaupun ditutup telinganya, kata Allah, Allah berikan suara itu dalam hati. Tolong silakan Anda baca, Mbak, di Google. Seorang pemimpin non-muslim di Cirebon. Dia menjadi wali kota Cirebon. Ketika itu dia paling benci. Dengan apa? Dengan Islam. Dia mengatakan ketika dia setelah muslim. Dia setiap ada masjid, sampingnya dibangun. Gereja. Di Cirebon. Semua diusahakan. Dengan dia memberi uang kepada orang-orang agar diberikan izin. Sampai ternyata waktu dia bangun, terdengar suara azan. Dia tutup telinga dia, Mbak. Ternyata dia bilang apa? Justru semakin keras. Suara itu ada di dalam hati saya. Padahal dia anak seorang daripada yang sangat ahli agama. Akhirnya anaknya itu bilang sama ayahnya. Kemudian apa? Disekolahkan ilmu teologi di Roma. Ternyata setelah pulang dari sana, di sana pun itu suara masih terngiang-ngiang, Mbak. Di dalam dadanya, bukan cuma di telinga. Walaupun dia telah tutup telinga dengan jari-jarinya. Subhanallah. Akhirnya dia masuk Islam dan dia ceritakan ini semua. Silakan Ibu lihat bagaimana apa yang telah dia sampaikan di dalam Al-Quran. Masih banyak lagi mengenai hujan. Hai orang-orang yang beriman, dikatakan oleh Allah. Inilah ketentuan Allah yang kamu merusak daripada orang-orang yang mengatakan hujan itu dirusak. Dengan apa? Tanaman-tanaman itu dipotong. Dari tanaman itu timbullah uap yang disedot di dalam akarnya. Daun-daun itu perlu matahari. Dari daun itulah keluar, Mbak, sesuatu yang menjadikan bahan untuk hujan. Jadi dijelaskan semua mengenai hujan ini. Gampang cara nyarinya. Cari Quran digital, judulnya Quran Indonesia. Di App Store ataupun di tempat yang lain. Kemudian klik, kemudian setelah dapat, Anda cari mengenai pencarian. Anda tulis hujan. Akan keluar semua jumlahnya. Saya tidak sebutkan karena terlalu banyak. Menyingkat waktu saja. Insya Allah Ibu bisa mempelajari. Dan minggu depan bisa kita bahas kembali. Kira-kira demikian, Mas Andi. Baik, Bib. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, masih ada yang mau bertanya nggak? Mumpung masih ada waktu ya. Silakan. Alhamdulillah ini masih ada kurang lebih 15 menit. Monggo silakan. Bib, tadi kan Habib menyebutkan surat Ibrahim ayat 32 sampai 34 ya. Ya. Kan Allah menundukkan siang dan malam, Allah menundukkan sungai, Allah menundukkan. Terus di surat 34-nya itu saya baca itu dan Allah menciptakan apa yang kamu mohonkan. Ya. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Ini kalau saya boleh menafsir-nafsirkan walaupun bukan mufasir ya, Bib ya. Ya. Apakah seolah-olah Allah bilang begini ya? Kamu minta apa sih? Ya. Saya beri gitu. Iya. Semuanya. Bahkan apa yang Betul ya, tidak masuk di akal maksudnya. Apa yang kamu anggap tidak masuk di akal, aku beri. Itulah keistimewaan Allah. Bayangkan, Pak. Orang, tanaman, hewan yang tidak bisa mencari nafkah, Allah kirimkan nafkah itu. Jadi yang tidak dimasuk di akal, Pak, Allah takdirkan. Contoh, Nabi Ibrahim, Pak, karena itu surat Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar api, bahkan api itu dikatakan api terbesar di muka bumi. Bahkan bekas pembakaran Nabi Ibrahim sampai ini hari masih ada. Bayangkan oleh Raja Namrud, Pak. Bahkan untuk meletakkan Nabi Ibrahim di atas api, tidak sanggup manusia, saking panasnya.
kemudian diambil ketapel yang besar. Nabi Ibrahim ditaruh di tempat ketapel itu. Dilemparkan ke atas api. Ketika sebelum dilemparkan, Nabi Ibrahim ditanya oleh malaikat, "Hai Ibrahim, sebentar lagi kamu akan mati. Karena di depan itu api yang sangat panas." Nabi Ibrahim bilang, "Betul." Terus apa? "Kalau gitu, mintalah kepadaku. Apa yang kamu minta?" Apa kata Nabi Ibrahim? "Saya suruh minta sama makhluk." Nggak mau. Yang menentukan segala sesuatu itu Allah. Allah itu bisa menentukan apa saja yang tidak mungkin. Kemudian oleh Allah dipuji. Oke, kalau tidak mau, mintalah kepada Allah. Bagaimana saya mau minta kepada Allah? Allah itu tahu. Allah itu maha melihat saya. Kalau memang api itu baik buat saya, aku ridho. Sehingga oleh Rasulullah dikatakan ayat ini. Cerita Nabi Ibrahim ini sebagai cerita penambah iman. Ternyata Nabi Ibrahim, Tuhanku itu maha melihat. Tanpa aku bicara, Dia telah melihat apa yang ada di dalam hatiku. Tetapi kalau memang Allah Tuhanku itu menghendaki, walaupun aku di atas api, Allah bisa menentukan sesuatu yang tidak mungkin. Maka dilemparlah Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud di atas api. Tetapi Allah telah memberitahu dalam Al-Quran. Anaru, Allah perintah kepada api. Hai api, anaru baldan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu api yang dingin tetapi menyelamatkan. Bukan api itu dingin, Mas. Tidak. Api itu dingin dan menyelamatkan. Kalau api itu dingin, maka Nabi Ibrahim akan kaku. Akan mati. Tetapi dingin, tetapi yang menyehatkan. Dinginnya seger saja. Bayangkan api yang panas, tetapi bagi Nabi Ibrahim, dingin segar. Sehingga Nabi Ibrahim jalan-jalan di atas undukan kayu. Sehingga semua umat sujud mengikuti agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Itu maksudnya, Mas. Allah itu memberi apa sih yang Anda anggap tidak mungkin? Tidak. Bahkan dokter sudah mengatakan ketika saya sakit kemarin, Mas. 2 tahun yang lalu saya sakit keras. Dokter mengatakan sudah angkat tangan. Tetapi kita masih mempunyai Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Ternyata alhamdulillah Tuhan masih sembuhkan. Dan saya masih bisa bertausiah di An-Nur. Ini syukur, Mbak. Yang dokter sendiri mengatakan ketika dokternya kemarin saya kasih kiriman saya berjalan, saya sudah sehat. Maka dokter itu sampai menangis. Karena dia tahu bahwa kondisi saya sudah tidak masuk di dalam kriteria hidup. Tetapi kalau Allah menghendaki, apa sih yang tidak mungkin permintaan kita? Insya Allah kita minta Mas supaya kita selalu sehat, dijauhkan daripada segala penyakit badan dan hati serta corona ini, sehingga kita semua Majelis Taklim An-Nur menjadi sehat. Kira-kira demikian, Mas. Baik, Bib, terima kasih Bib atas jatuh HP-nya. Bib, ada yang mau bertanya nih, Bib. Ya. Dari Ibu Aisyah. Biasanya beliau bertanya langsung ya. Ya, silakan. Kali ini dia menulis. Boleh. Ada konsep yang menjelaskan bahwa sidik jari seseorang di dunia tidak sama. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah dalam Al-Quran ada ayat yang dijelaskan bahwa dari sidik jari bisa mengetahui karakter seseorang? Ada, nanti Pak, besok saya jelaskan itu. Sebab itu perlu penjelasan panjang. Ya, bahkan bukan cuman apa yang ada di sidik jari, tetapi apa yang di kornea mata, Mas. Kornea mata ini setiap orang juga beda. Ini jari ini setiap orang beda. Dari yang dulu sampai nanti kiamat. Bayangkan maha besar Allah. Dari dirimu, kata Allah. Dari dirimu yang kamu selidiki, kamu bisa mengetahui siapa Allah. Banyak itu dijelaskan nanti ayatnya dalam Al-Quran. Tetapi kalau saya jelaskan sendiri, kalau hanya sedikit, saya takut nanti Allah menjadikan kurang baik. Bukan cuma jari saja. Bayangkan dari mulai setitik air mani, Pak. Ternyata air mani itu ada kehidupan. Ada kromosom namanya X. Dan ada kromosom yang namanya Y. Boro-boro di dalamnya. Ada sidik jari. Masih berupa segitu saja. Allah sudah tentukan sidik jarinya berbeda. Orang suruh manusia, Mas, makhluk. Suruh menciptakan apa saja.
Suruh membuat sesuatu yang berbeda-berbeda. Ya Allah, dari 10 yang kita buat berbeda, pasti ke-11-nya ada yang sama. Tetapi Allah Maha Besar. Semua manusia yang pernah hidup, semua diberi ciri oleh Allah. Tidak pernah sama. Bisa ada di tempat jari, ada di dalam kornea mata. Oleh karena itu sekarang Mas Andi, jangan main-main. Kalau Mas Andi naik motor, Mas Andi naik mobil, lewat di jalan Tamrin, Mas. Kalian pakai kecepatan yang tidak baik. Kecepatan tinggi. Atau Anda melanggar sesuatu. Ada foto, Mas. Anda akan difoto. Sekarang insya Allah, mulai bulan-bulan ini tidak ada lagi polisi yang nggak perlu ngawasin. Tapi cukup dengan foto. Ketika difoto itu diambil apa? Orang naik mobil dalam mobil, Mas. Tapi diambil wajahnya hanya segini. Sehingga dari mata itu, maka bisa dilihat sidik jari. Kornea mata. Dari kornea mata itu, kita kalau cari kartu penduduk, Mas, kan difoto korneanya itu. Maka dicocokkan. Sehingga walaupun Anda nganggap, wah ini polisi nggak mungkin tahu siapa saya. Bahkan kalau perlu Anda pakai tutupan semua. Tetapi selama kornea mata masih terlihat, akan difoto dan Anda akan dicari alamat Anda. Anda akan dikasih surat tilangnya. Itu sudah diterapkan di Indonesia. Dari mana? Dari kornea mata. Tidak akan luput, tidak akan salah. Maha besar Allah yang telah menciptakan manusia. Ini kalau kita semakin tahun, Mas. Semakin tahun, semakin penelitian itu semakin banyak. Kita baru bisa mengetahui. Padahal Allah telah beri 1.500 tahun yang lalu. Berapa banyak ilmu-ilmu yang kalau kita sebut memang tadi yang dikatakan Mas Andi. Tidak akan pernah selesai ilmu ini. Mungkin diketemukan orang dahulu, sekarang, ataupun insya Allah yang akan datang. Tetapi Allah kasih tahu bahwa di dalam dirimu, kamu dapat mengenal Allah. Kira-kira demikian, Mas Andi. Baik, Beb. Kebetulan saya sudah pernah kena tilangnya, Beb. Udah kena ya, Mas? Udah, Beb. 500.000, Beb. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Gara-gara apa nih? Kecepatannya melebihi 10 km per jam, Beb. Harusnya 100, tapi 110 tidak terasa kena. Mas Andi pakai kacamata ya? Saya pakai kacamata, Beb. Berarti dari kornea itulah, Mas. Itu yang iya. Kebetulan kuliah saya itu, Beb, artificial intelligence, Beb. Jadi Allah. Untuk mengenali ya pola-pola tertentu biar bisa datanya bisa diambil. Nah, Beb, saya tahun 2000-an tuh, Beb, itu terkesima sekali dengan seorang penulis, Beb, yang membahas tentang sains Quran. Namanya Anan Oktar. Nama lainnya Harun Yahya, Beb. Ya, harusnya tahu saya. Orang Medan, Pak. Orang Turki, Beb. Oh, Turki. Orang Turki. Oh, berarti bukunya banyak banget. Ya. Ya, itu dia menulis buku tentang melawan teori Darwin, bagaimana cinta satwa kepada anaknya, bagaimana sains Quran itu berkata, itu dibahas detail sekali, Beb. Dan saya kagum sama orangnya, tapi ternyata orangnya kemarin, Beb, itu di penjara, Beb. Dihukum 1.000 tahun, Beb. Karena akhlaknya buruk. Nah, tapi ilmunya benar, Beb. Tapi saya yakin itu juga bukan ilmu dia. Itu ngumpulin dari orang-orang, dikumpulin, dikompil. Tapi ilmunya bermanfaat sekali. Ini bagaimana, Beb, mengambil ilmu dari orang yang akhlaknya nggak benar gitu. Dia mentafsirkan Quran tentang wanita gitu dan melakukan pelecehan terhadap wanita. Gimana, Bib? Ya, orang, Pak, kita kalau Rasulullah kan bilang, janganlah kamu melihat orangnya, tetapi lihat apa yang dibicarakan itu bermanfaat atau tidak. Kita kalau lihat orangnya, Mas, kita sering tertipu. Tetapi kalau kita lihat apa yang diucapkan, ya itulah menjadikan mulia atau tidak. Ambillah ilmu itu. Kalau bermanfaat, silakan ambil. Kalau tidak bermanfaat, tinggalkan. Jadi ilmu itu ada yang bermanfaat, ada tidak. Tapi tidak melihat orang, Pak. Melihat apa yang dikatakan orang itu. Walaupun anak kecil, tapi kalau nasihatnya baik, kenapa kita tidak mengambil? Sebagaimana dicontohkan di dalam riwayat
ada seorang ayah yang mempunyai anak kecil perempuan. Setiap hari dia berjalan mencari satu ilmu. Kalau sudah dapat satu ilmu, dia pulang. Itu kehidupan dari tiap hari. Satu saat pagi-pagi dia ngajak anaknya kecil itu. Perempuan jalan naik onta. Ketika jalan di tengah padang pasir, ayahnya turun. Bilang sama anaknya bahwa dia mau buang hajat kecil. Maka ayah itu di belakang batu, dia mau hajat. Kemudian anaknya bilang, hei ayahku, janganlah kamu berhajat di atas batu. Maka pakaianmu akan najis. Tetapi hajatlah, ambillah tanah, keruklah dia. Kemudian hajatlah di dalamnya. Maka kamu akan selamat. Setelah itu bersihkan dengan batu. Maka ayahnya mengatakan, alhamdulillah. Ayo setelah selesai hajat, maka ayah itu mengarahkan arah untanya untuk pulang. Anaknya bertanya, hei ayah, bukankah kita mau cari ilmu? Iya, hari ini aku telah mendapatkan ilmu dari engkau, hei anakku. Subhanallah, Mas. Jadi jangan melihat siapa yang mengucapkan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Kira-kira demikian. Baik, Bapak dan Ibu, silakan. Bagi yang mau bertanya langsung, masih ada kurang lebih 5 menit. Silakan. Tentang, ya, ada yang ingin bertanya, silakan. Monggo Bapak, Ibu. Monggo. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Baik, Bib. Tafadhol, monggo. Insyaallah. Kita lanjutkan insyaallah minggu depan dengan semua. Masih banyak, Pak, fenomena ini. Tapi kalau kita tidak belajar, ya sayang sekali. Insyaallah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, kesalahan kami. Sungguh Engkau maha kaya, Engkau maha mulia. Engkaulah yang segala ilmu bersumber padamu. Maka ampunilah kami, kesalahan kami, orang-orang tua kami, teman-teman kami yang telah meninggal terlebih dahulu dari kami. Muslimin dan muslimat. Wabil khusus, saudara kami yang telah diambil kemarin, yaitu saudara Soraya Abdullah Balfas. Demikian juga teman-teman kita yang lain. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada segala penyakit badan, penyakit hati, dan penyakit corona yang sedang mewabah ini. Ya Allah, berkatilah kami, rahmatilah kami, muliakanlah kami, ridhokanlah kami, jagalah kami dari segala gangguan manusia, gangguan jin, dan setan yang terkutuk. Ya Allah, berikan ilmu kepada kami, untuk kami dapat memahami ayat-ayat-Mu, untuk kami manfaatkan sesama makhluk, agar kami selamat di dunia, di kubur, dan di akhirat. Dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadaniyah niyah salih ala man wa habibin ali wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mbak Diah, apa kabar Mbak Diah Permatasari? Ada yang mau ditanyain? Atau yang lain? Masya Allah. Insyaallah. Terima kasih loh Bib ya. Ya, terima kasih Bib, terima kasih Mbak Aska semuanya, ya, ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat, Mas. Ya, moga-moga bermanfaat bagi Terima keluarga. kasih Bib. Sama-sama Mbak. Mohon kehadirannya rapat koordinasi bidang promosi. Hai Habib. Yang membutuhkan